Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Iva Mahfudzoh dalam pelajaran fikih kelas 1. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu. Ya, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih anak-anak. Halo, hai anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang toharoh ya, pengertian hadas dan macam-macam hadas. Anak-anak, setelah mempelajari tadi, nanti kita mempelajari pengertian najis, macam-macam najis, dan cara mensucikannya. Kemudian mempelajari adab bersuci ketika istinja, mandi, dan wudhu. Itulah yang nanti kita pelajari ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah proses pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian bersuci dari hadas dengan benar, mampu mengklasifikasikan macam-macam hadas dan najis dengan tepat, melafalkan dan menghafal doa sebelum dan sesudah masuk kamar mandi dengan benar, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kali ini. Sebelum kita mempelajari hadas, mari kita ketahui apa itu toharoh. Toharoh adalah bersuci. Islam mengajarkan umatnya menjaga kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Ya, kalau kita mau beribadah sholat, kita harus mengerti apa itu hadas, apa itu najis, dan juga kita harus tahu bagaimana cara mensucikan hadas dan najis dengan benar. Dari iman, bersuci itu menggunakan air bersih dan suci. Air suci contohnya apa saja? Yaitu air sumur, air sungai, air laut, air ledeng, dan air hujan. Itu contoh-contoh air suci ya. Nah, sebelum kita sholat, kita harus bersih dan suci. Kita harus suci dari hadas dan najis. Sekarang apa sih hadas itu? Ya, pengertian hadas. Hadas secara bahasa adalah keadaan tidak suci. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Kalau masih hadas belum boleh sholat ya, hadasnya harus dibersihkan dahulu ya. Pengertian hadas secara istilah, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum.
Hadas itu ada berapa? Hadas itu ada dua. Nomor satu, hadas kecil atau hadas sugro. Yang nomor dua, hadas besar atau kubro. Hadas tadi ada dua ya, macam-macamnya. Sekarang hadas kecil. Nomor satu, hadas kecil adalah hadas yang mengakibatkan seorang harus berwudu atau bertayamum untuk menghilangkannya. Penyebab hadas kecil itu apa saja? Adapun hadas sughro atau hadas kecil disebabkan oleh beberapa hal, yaitu nomor satu, buang air baik dari dubur atau BAB maupun dari kubul, atau buang air seni atau pipis. Itu penyebab hadas kecil nomor satu. Yang nomor dua, buang angin atau kentut. Penyebab hadas kecil selanjutnya nomor 3, hilangnya akal seperti tidur, pingsan, atau gila. Yang nomor 4, menyentuh wanita yang bukan mahram dengan sengaja tanpa ada penghalang. Selanjutnya nomor 5, tersentuh kemaluan, kubul dan dubur dengan telapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup, baik miliknya sendiri ataupun orang lain. Itulah penyebab hadas kecil ya. Ada 5. Sekarang hadas besar. Hadas besar adalah keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah. Bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Yaitu dengan mandi. Apabila tidak ada air, maka bisa dengan tayamum. Sekarang penyebab hadas besar. Penyebab hadas besar nomor 1, bersetubuh. Nomor 2, keluar mani. Nomor 3, melahirkan. Yang keempat, haid. 5, nifas. Dan 6, meninggal dunia. Anak-anak, kalau kita mau ke kamar mandi, misalnya akan wudhu atau mandi, maka kita kalau mau masuk berdoa dahulu ya. Doa masuk kamar mandi. Ayo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan jantan dan dari godaan setan betina. Ya, ini dihafalkan ya, doa masuk kamar mandi atau doa masuk WC. Kalau doa keluar kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Artinya, aku memohon ampunan kepadamu, wahai Tuhanku. Segala puji bagi Allah, Zat yang menghilangkan penyakit daripadaku dan telah mengafiatkan aku. Ya, itulah doa keluar kamar mandi. Kalau kita keluar dari kamar mandi, doa tersebut dibaca ya.
Pengertian najis itu, najis bagi umat muslim penting untuk diketahui ya. Bagi orang muslim penting untuk mengetahui macam-macam najis. Di dalam ajaran agama Islam, najis dianggap menyebabkan ibadah menjadi tidak sah apabila mengenai tubuh atau tempat untuk ibadah. Pengertian najis sendiri, najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya sholat. Najis juga dapat berarti jijik atau kotoran. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughalladhah. Apa najis mukhafafah itu? Najis mukhafafah atau najis ringan adalah najis air kencing anak bayi laki-laki yang umur bayi itu kurang dari 2 tahun. Bayi itu belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Sekarang najis mutawasitoh atau najis sedang. Apa najis mutawasitoh itu? Najis mutawasitoh adalah najis yang apabila terkena, nomor 1, najis mutawasitoh adalah air kencing, kotoran manusia dan kotoran hewan, nanah, arak, khamar atau minuman keras, muntah, bangkai binatang, darah. Najis mughalladhah atau disebut dengan najis berat. Apa najis berat itu? Najis berat adalah najis terkena babi, anjing atau keturunan dari keduanya. Tata cara bersuci dari najis. Najis mukhafafah, bagaimana cara bersucinya? Yaitu apabila kita terkena najis ringan atau najis mukhafafah, cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air di atasnya hingga basah, meskipun air itu tidak mengalir. Najis mutawasitoh atau najis sedang. Cara mensucikannya, jika kita terkena najis sedang, yaitu bersihkan hingga hilang kotorannya, lalu dibersihkan, dicuci sampai hilang warna, rasa, dan bau najis, dan basuhlah dengan air yang suci. Najis mughalladhah. Bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah? Jika kita terkena najis berat atau mughalladhah, bersihkan dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah tepat. Untuk beribadah perlu diperhatikan adab-adab atau sopan santun dalam bersuci ya. Apabila ada najis yang menempel di badan atau pakaian, maka salatnya tidak sah. Bagaimana salatnya mau diterima kalau tidak sah? Maka dalam Islam bersuci itu ada adab-adabnya. Adab bersuci adalah etika atau tata krama atau sopan santun ketika bersuci. Mari kita perhatikan adab-adab bersuci dan beristinja ini dalam mengikuti Rasulullah SAW. Cara bersuci ya, benda yang digunakan untuk bersuci adalah air, dapat juga dengan benda selain air, misalnya dengan batu ya. Alat taharah lain diperbolehkan, yaitu tisu, tanah, atau debu. Apabila tidak ada air ya, boleh dengan batu atau tanah atau debu.
Kalau dengan debu itu namanya tayamum. Kalau dengan batu itu ketika bersuci namanya istinja. Bersuci dengan air dapat dilakukan dengan cara nomor 1 berwudu, kedua mandi, nomor 3 siwak atau gosok gigi, yang keempat mencuci kaki, yang kelima mencuci tangan. Nomor 6 istinja atau cebok. Macam-macam bersuci itu ada 3, yaitu mandi, istinja atau cebok, dan yang ketiga wudhu. Adab mandi, bagaimana? Kalian sudah mandi apa belum? Ya, setiap hari harus mandi lah ya, sehari 2 kali. Bagaimana adabnya? Mari kita simak adab mandi. Nomor 1, masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Nomor 2, membaca doa masuk kamar mandi. Sudah hafal apa belum? Nanti saya terangkan ya. Nomor 3, mendahulukan anggota badan bagian kanan. Ya, adab mandi selanjutnya yaitu mandi dengan air suci dan bersih biar badannya sehat ya. Nomor 5, mandi sendiri, tidak dengan orang lain. Nomor 6, keluar kamar mandi harus mendahulukan kaki kanan. Ini kebalikannya, masuk kamar mandi kalau masuk mendahulukan kaki kiri, kalau keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Yang terakhir, keluar kamar mandi dengan membaca doa. Sekarang adab istinja. Apa adab-adab istinja? Yaitu buang air kecil atau air besar. Adab buang air kecil atau istinja adalah ya, istinja di tempat yang tertutup. Kalau buang air besar atau kecil harus di tempat yang tertutup, jangan di tempat yang terbuka. Membaca doa masuk kamar mandi ya, kemudian mendahulukan kaki kiri kalau mau masuk kamar mandi atau WC ya. Buang air dengan jongkok. Berarti kalau berdiri itu bagaimana? Ya jangan, itu tidak beradab. Adabnya istinja dengan jongkok. Ya, adab istinja selanjutnya yaitu istinja dengan alat yang diperbolehkan sampai bersih. Alat istinja tadi apa? Air. Kalau tidak ada air boleh dengan batu. Menyiram kotoran dengan air sampai bersih dan tidak berbau. Kalau masih berbau disiram lagi sampai bersih ya. Keluar kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Terakhir, keluar kamar mandi dengan berdoa keluar kamar mandi. Itu adab-adab istinja. Sekarang wudhu. Bagaimana cara wudhu? Yaitu langkah-langkah sebagai berikut. Nomor 1, niat berwudhu. Ya, niat berwudu ketika kita membasuh muka. Kemudian cuci telapak tangan sampai bersih. Yang nomor 3, berkumur-kumur. Keempat, membasuh lubang hidung. Kelima, membasuh muka dengan air. Kemudian basuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala dengan air, lalu membasuh kedua telinga. Kemudian membasuh telapak kaki sampai dengan mata kaki. Ya, sekarang doa masuk kamar mandi bagaimana bunyinya? Ayo ditirukan semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, sekarang doa keluar kamar mandi. Bagaimana bunyinya? Ayo ditirukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Doa istinja. Bagaimana bunyinya? Mari disimak dan ditirukan ya. Ditirukan doa istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hassin farji minal fawahish wa dhahhir qalbi minan nifaq. Demikian pembahasan kita tentang hadas dan macam-macamnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anak ya. Jaga kesehatan dan banyak berdoa. Sekian dari kami. Thank you. Ilal liqa. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.